yang 190 menit, teman-teman bisa menyelesaikan dengan sangat cepat, kurang dari 30 menit atau bahkan sampai 15 menit selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang bagaimana cara pengerjaan administrasi atau administratif pada ujian kompetensi keahlian di SMK Kefarmasian atau SNF atau SMK Farmasi. Nah, pada ujian kompetensi pada tahun ini sebenarnya saya rasa teman-teman sudah pernah berlatih, sudah diajari dengan guru-guru masing-masing dan bahkan teman-teman angkatan sebelumnya dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan coba meringkas bagaimana cara pengerjaan yang biasanya kan memakan waktu hampir 1,5 jam atau 90 menit untuk pengerjaan satu sesi di bagian administratif. Ini akan saya coba sederhanakan dengan harapan nanti teman-teman bisa mengerjakan hanya kurang dari 15 menit. Jadi yang seharusnya 30 menit, yang 190 menit, teman-teman bisa menyelesaikan dengan sangat cepat, kurang dari 30 menit atau bahkan sampai 15 menit selesai. Bagaimana caranya? Kita ikuti contoh yang paling sederhana, yakni kita lihat ini contoh data kebutuhan barang di instalasi farmasi rumah sakit. Nah, di dalam instalasi farmasi rumah sakit ini contoh, nanti teman-teman biasanya akan mendapatkan contoh seperti ini, tapi dengan beberapa macam bentuk modelnya, berbagai macam obat dan sebagainya. Yang perlu dipahami di tabel ini, kita lihat masih ini macam-macam. Nah, ini yang perlu dicek contoh gini. Pertama adalah nama obat atau ibuprofen. Ibuprofen bentuknya tablet, kemasannya dalam bentuk box di mana satu itu berisi 100 tablet. Nah, di dalam suatu apotek, rumah sakit, puskesmas itu ada memiliki stok minimal dalam pelayanan. Nah, di sini saya contohkan supaya lebih mudah 30 tablet. Tapi apakah nanti dalam praktek di lapangan 30? Enggak. Itu akan jauh lebih banyak. Di sini hanya untuk mempermudah. Kemudian nanti akan ditanyakan contoh berapa jumlah pesertanya, kita 70. Dan yang perlu diketahui ini semua satunya dalam bentuk tablet ya. Berarti kalau 30 ini berarti 3 strip, karena satu stripnya itu berisi 10 tablet. Kalau 70 tablet berarti akan membuat 7 strip. Nah, yang perlu diketahui bahwa nggak mungkin dong kita order ke PPF atau distributor hanya 70 tablet, karena minimal pembelian adalah dalam bentuk box ini kemasannya. Jadi kembali ke kemasan ini, satu boxnya berapa tablet. Itu pertama ini aja yang dipahami. Ini salah ibuprofen harusnya dari 100 tablet satu boxnya, kemudian jumlah minimal 30 dan permintaan dalam soal misalkan dianggap 70 tablet. Kemudian ini contoh yang perlu dipahami teman-teman, alur dari pemesanan obat di suatu rumah sakit yang paling sederhana adalah dari instalasi farmasi. Dia akan melakukan pemesanan. Nah, instalasi farmasi ini membutuhkan masukan atau pemesanan dari gudang farmasi ke gudang obat, yang mana semua obat akan masuk di sini ke gudang obat. Nah, gudang obat ini juga akan melakukan pemesanan kalau ada orderan atau pesanan dari pimpinannya, misalkan di instalasi atau apotek rawat jalan, ada apotek rawat inap, mungkin ada unit gawat darurat dan sebagainya. Nah, masing-masing unit ini akan pesan ke gudang obat, ada nggak stoknya? Kalau masih ada langsung diberikan, kalau tidak ada berarti pihak gudang obat mencatat dan pesan melalui instalasi farmasi. Itu alurnya. Jadi alurnya kenapa ini penting? Karena nanti yang perlu dicatat itu akan ada di sini. Langsung kita ke contoh. Nah, ini kartu stok yang contoh yang sederhana ya, contoh sederhana dari kartu stok ibuprofen. Tolong diperhatikan, di sini ada unitnya apotek rawat jalan. Tadi
Unit ada banyak, rawat jalan, rawat inap, di unit gawat darurat, unit operasi dan sebagainya. Mungkin di tiap rumah sakit akan berbeda-beda. Nah, ini contoh di rawat jalan ibuprofen, sisanya ada 30 misalkan. Kemudian tentu ini akan melakukan pemesanan. Nah, pemesanan tadi yang ada di awalnya tadi, dia akan meminta 70, permintaannya ke gudang obat. Kemudian setelah ada pemesanan tentu akan ditulis di defekta. Nah, di defekta misalkan ibuprofen tadi dari rawat jalan meminta 70, apotek rawat jalan 70, stok minimal 530, sisa yang ada di stok tadi ada 30, maka berapa yang akan Anda rencanakan? Ini nanti kosong semua. Ini diisi dari mana? Diisi dari lembar pertama tadi, dari ada kebutuhan di instansi farmasi. Oh, butuh ibuprofen, kemudian jumlahnya yang diinginkan sekian, stok minimalnya yang ingin dibeli sekian. Kemudian disesuaikan lagi stok sisa di stok ada berapa ibuprofen, di sini ada 30, berarti teman-teman tinggal menuliskan sebanyak 30 dan perjalanan berapa, walaupun sini yang diinginkan 70 bukan kita membeli 70, bisa tulis satu box, bisa ditulis 100 atau 10 strip, nggak ada masalah, yang penting ini artinya sama. Yang lainnya nanti bisa diisi sesuai dengan permintaan atau soal. Kemudian setelah tertulis di defekta, tentu saja kita akan memesan ke distributor atau BBF. Nah, ini tertulis di SP, surat pemesanan. Ini contoh SP yang kurang lengkap ya, tapi bisa dilengkapi sendiri. Ini apoteknya, kemudian berapa sih pesan ibuprofen dalam tablet box, jumlahnya 1. Ini pemesanan, siapa yang pesan, apotekernya, tanda tangan. Nah, yang perlu diketahui, yang tanda tangan di sini nanti adalah apoteker. Jadi kalau teman-teman belum apoteker, berarti mintakan ke apoteker. Yaitu urutannya. Kemudian setelah pesan, nanti akan ada barang datang sesuai dengan SP kita. Nah, di SP saya hanya satu supaya cepat. Contohnya ini ada barang datang. Nah, teman-teman nanti akan nulis di gudang tanda terima barang, tanggal sekarang tanggal 19 dan 321, ibuprofen cuma 1 box, idenya kapan? 21 April 2025. Dari mana? Distributornya DIF misalkan, sesuai di depan tadi. Misalkan di sini ini ada pabriknya DIF, atau distributornya juga bisa DIF dan sebagainya. Kemudian setelah tertulis di tanda terima di gudang obat farmasi, maka akan kita catat atau kita tulis di kartu stok gudang. Misalkan kemarin ada sisa sebanyak 20. Nah, hari ini tadi kan pesan 1 box ibuprofen, maka masuk sebanyak 100 tablet dan keluar 70. Keluar 70. Di sini 70 keluar karena tadi ingat di awal ibuprofen di pemesanan itu dibutuhkan 70, di permintaan. Maksudnya di unit apotek rawat jalan tadi membutuhkan 70, maka setelah masuk 100 maka keluar 70, bisa 30. Ini salah, 30, maka ditambahkan 20, sisanya ini 50. Ini bukan 90 ya, sisanya tapi 50. Tapi yang terpenting setelah masuk teman-teman harus mengetahui berapa yang keluar lagi sesuai dengan lembar permintaan tadi. Nah, kemudian selanjutnya setelah tercatat di kartu stok gudang, maka harus dicatat lagi di kartu stok apotek rawat jalan yang meminta tadi. Misalkan kemarin sisa 30, kemudian karena hari ini sudah datang, maka ini keterangannya masuk dari gudang karena tadi ngambil dari gudang. Kemudian masuknya bukan 100 atau 1 box tapi 70 sesuai dengan permintaan di awal. Apakah hari ini keluar? Oh, ternyata belum misalkan. Maka 70 tambah sisanya 30 yang kemarin, maka sisanya menjadi 100. Nah, untuk administratif selesai sampai sini sebenarnya. Namun nanti teman-teman juga akan mendapatkan resep dalam bentuk mendapatkan soal dalam bentuk resep. Nah, soal dalam bentuk resep ini nanti teman-teman akan menghitung. Misalkan ada ibuprofen, ada enzim penamat, ada antasida. Oh, ternyata setelah dihitung resepnya ibuprofen membutuhkan 10 tablet, maka ditulis lagi di sini keluar 10, maka sisanya 90.
Jadi administratif itu pertama teman-teman mulai pemesanan sampai barang datang masuk ke kartu stok, dan akan tetap berlanjut saat teman-teman mengerjakan resep. Jadi resepnya akan dihitung jumlahnya berapa obatnya, dan akan dihitung lagi sampai ke sisanya berapa. Jadi itu nanti proses di administratif sampai selesai. Coba saya ulangi. Jadi yang pertama adalah dia akan mendapatkan contoh seperti ini. Misalkan di program ini ada tabel jumlah 30, jumlah permintaan 70. Ini aja yang perlu dipahami, yang permintaan 70 itu aja. Kemudian nanti akan ada daftar beberapa macam PBF di soal, ada berapa macam PBF untuk masuk obatnya. Kemudian cek kartu stoknya, kartu stok rawat jalan saya 30. Kemudian di dalam daftar ditulis ibuprofen yang diminta tadi 70, stok minimalnya 30, ini kebetulan sisanya juga 30. Kemudian perencanaan 1 box sama dengan hasil penamat. Misalkan ini sudah diisi ya, misalkan jumlah permintaan 30, stok minimal 30, 10, sisanya 30, maka berapa yang dibeli? Apakah kita akan beli 10, beli 20 tablet? Lihat di sini, ini penamat jumlah permintaannya 30, maka kita cek jumlah permintaan 30, stok minimalnya 10, dan kebetulan sisanya ada 10, P30. Apakah kita nggak perlu pesan karena masih memiliki stok minimal? Kan tidak, karena ada permintaan 30. Kalau permintaan 30, apakah kita beli 30? Tidak juga, kita akan beli 1 box. Berbeda kalau dalam bentuk tub dan sirup, karena tub dan sirup bentuknya dia satu-satu, maka bisa pesan sesuai ini. Kalau beli 5 ya beli 5, kalau beli 1 ya beli 1, dan sebagainya. Setelah tadi beli, maka tulis di SP sesuai dengan pesanan, dan lupa tanda tangan di operator. Kemudian setelah pesan barang datang, ditulis di stok gudang, di tanda terima barang dulu di gudang obat. Kemudian baru dimasukkan ke kartu stok, beli berapa, yang masuk tadi berapa box. Kalau 1 box masih masuk 100, kemudian keluar sesuai dengan permintaan ini tadi, permintaan keluar 70, kemudian masuk ke kartu stok masing-masing obat di apotek rawat jalan. Tadi yang atas gudang farmasi, yang bawah apotek rawat jalan. Kemudian dicek, setelah dicek ternyata ibuprofen tadi membutuhkan pesan 70, sisa 30, 100, sisanya. Kemudian setelah itu resep, ternyata dengan resepnya dia keluar 10, maka sisanya 20. Jadi itu secara sederhana untuk administratif. Jadi akan bisa selesai dalam 15 sampai 30 menit saja. Seharusnya teman-teman biasanya mengerjakan selama 90 menit. Terima kasih, semoga bermanfaat dan diberi kemudahan saat teman-teman mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi tentang bagaimana cara pengerjaan administrasi atau administratif pada ujian kompetensi keahlian di SMK Kefarmasian atau SMF atau SMK Farmasi. Nah, pada ujian kompetensi pada tahun ini sebenarnya saya teman-teman sudah pernah berlatih, sudah diajari dengan guru-gurunya masing-masing, atau bahkan teman-teman angkatan sebelumnya dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan coba meringkas bagaimana cara pengerjaan yang biasanya kan memakan waktu hampir 1,5 jam atau 90 menit untuk pengerjaan satu sesi di bagian administratif. Ini akan saya coba sederhanakan dengan harapan nanti teman-teman bisa mengerjakan hanya kurang dari 15 menit. Jadi yang seharusnya 30 menit, yang seharusnya 90 menit, teman-teman bisa menyelesaikan dengan sangat cepat, kurang dari 30 menit atau bahkan sampai 15 menit selesai. Bagaimana caranya? Kita ikuti contoh yang paling sederhana, yakni kita lihat ini contoh data kebutuhan barang di instalasi farmasi rumah sakit. Nah, di dalam instalasi farmasi rumah sakit, ini contoh nanti teman-teman biasanya akan mendapatkan contoh seperti ini.
dengan berbagai macam bentuk modelnya, berbagai macam bentuk obat dan sebagainya yang perlu dipahami di tabel ini. Kita lihat apa sih ini macam-macam. Nah, ini yang perlu dicek contoh ini. Pertama adalah nama obat atau ibuprofen. Ibuprofen bentuknya tablet, kemasannya dalam bentuk box di mana satu itu berisi 100 tablet. Nah, di dalam suatu apotek, rumah sakit, puskesmas itu ada memiliki stok minimal dalam pelayanan. Nah, di sini saya contohkan supaya lebih mudah 30 tablet. Tapi apakah nanti dalam praktek di lapangan 30? Enggak. Itu akan jauh lebih banyak. Di sini hanya untuk mempermudah. Kemudian nanti akan ditanyakan contoh berapa jumlah pesertanya, kita 70. Dan yang perlu diketahui ini semua satunya dalam bentuk tablet ya. Berarti kalau 30 ini berarti 3 strip, karena satu stripnya itu berisi 10 tablet. Kalau 70 tablet berarti akan membuat 7 strip. Nah, yang perlu diketahui bahwa nggak mungkin dong kita order ke PPF atau distributor hanya 70 tablet, karena minimal pembelian adalah dalam bentuk box ini kemasannya. Jadi kembali ke kemasan ini, satu boxnya berapa tablet. Itu pertama ini aja yang dipahami. Oke, ini salah ibuprofen saja. Dari 100 tablet satu boxnya, kemudian jumlahnya 30 dan permintaan dalam soal misalkan dianggap 70 tablet. Kemudian ini contoh yang perlu dipahami teman-teman, alur dari pemesanan obat di suatu rumah sakit yang paling sederhana adalah dari stasiun farmasi. Dia akan melakukan pemesanan. Nah, stasiun farmasi ini membutuhkan masukan atau pemesanan dari gudang farmasi ke gudang obat, yang mana semua obat akan masuk ke sini ke gudang obat. Nah, gudang obat ini juga akan melakukan pemesanan kalau ada orderan atau pesanan dari unit-unit lainnya, misalkan dari instalasi atau apotek rawat jalan, ada apotek rawat inap, mungkin ada unit gawat darurat dan sebagainya. Nah, masing-masing unit ini akan pesan ke gudang obat, ada nggak stoknya? Kalau masih ada, langsung diberikan. Kalau tidak ada, berarti pihak gudang obat mencatat dan pesan melalui instalasi. Itu alurnya. Jadi alurnya kenapa ini penting? Karena nanti yang perlu dicatat itu akan ada di sini. Langsung kita ke contoh. Nah, ini kartu stok yang contoh yang sederhana ya, contoh sederhana dari kartu stok ibuprofen. Kalau diperhatikan di sini ada unitnya apotek rawat jalan. Tadi unit ada banyak, rawat jalan, rawat inap, bagi unit gawat darurat, unit operasi dan sebagainya. Mungkin di tiap rumah sakit akan berbeda-beda. Nah, ini contoh di rawat jalan ibuprofen, sisanya ada 30 misalkan. Kemudian tentu ini akan melakukan pemesanan. Nah, pemesanan tadi yang ada di awalnya tadi, dia akan meminta 70, permintaannya ke gudang obat. Kemudian setelah ada pemesanan tentu akan ditulis di defekta. Nah, di defekta misalkan ibuprofen tadi dari rawat jalan meminta 70, apotek rawat jalan 70, stok minimal 530, sisa yang ada di stok tadi ada 30, maka berapa yang akan Anda rencanakan? Ini nanti kosong semua. Ini diisi dari mana? Diisi dari lembar pertama tadi, dari ada kebutuhan di instansi farmasi. Oh, butuh ibuprofen, kemudian jumlahnya yang diinginkan sekian, stok minimalnya yang ingin dibeli sekian. Kemudian disesuaikan lagi stok sisa di stok ada berapa ibuprofen, di sini ada 30, berarti jadi teman-teman tinggal menuliskan sebanyak 30 dan perjalanan berapa, walaupun sini yang diinginkan 70, bukan kita membeli 70, bisa tulis satu box, bisa ditulis 100 atau 10 strip, nggak ada masalah. Yang penting ini artinya sama, yang lainnya nanti bisa diisi sesuai dengan permintaan atau soal. Kemudian setelah tertulis di defekta, tentu saja kita akan memesan ke distributor atau BPF. Nah, ini tertulis di SP, surat pemesanan. Ini contoh SP yang kurang lengkap ya, tapi saya dilengkapi sendiri. Ini apoteknya, kemudian berapa sih pesan ibuprofen untuk tablet box, jumlahnya 1. Nanti pemesanan siapa yang pesan, apotekernya, tanda tangan. Nah, yang perlu diketahui, yang tanda tangan di sini nanti adalah apoteker. Jadi kalau teman-teman belum apoteker, berarti mintakan ke apoteker.
yaitu urutannya. Kemudian setelah pesan nanti akan ada barang datang sesuai dengan SP kita. Nah di SP saya hanya satu supaya cepat, contohnya ini ada barang datang. Nah, teman-teman nanti akan nulis di gudang tanda terima barang tanggal, misalkan sekarang tanggal 19 dan 321, itu profil cuma satu box, jadinya kapan, 21 April 2025. dari mana distributornya, DIF misalkan, sesuai di depan tadi. Misalkan di sini ini ada pabriknya DIF, atau distributornya juga bisa DIF dan sebagainya. Kemudian setelah tertulis di tanda terima di gudang obat farmasi, maka akan kita catat atau kita tulis di kartu stok gudang. Misalkan kemarin ada sisa sebanyak 20. Nah, hari ini tadi kan pesan satu box ibuprofen, maka masuk sebanyak 100 tablet dan keluar 70. Kok bisa keluar 70? Di sini 70 keluar karena tadi ingat di awal ibuprofen di pemesanan itu dibutuhkan 70, sorry di permintaan. Artinya di unit apotek rawat jalan tadi membutuhkan 70, maka setelah masuk 100 maka keluar 70. Bisa 30, ini salah, sorry 30, maka ditambahkan 20, sisanya ini 50. Ini bukan 90 ya, sisanya tapi 50. Tapi yang terpenting setelah masuk teman-teman harus mengetahui berapa yang keluar lagi sesuai dengan lembar permintaan tadi. Nah kemudian selanjutnya setelah tercatat di kartu stok gudang, maka harus dicatat lagi di kartu stok apotek rawat jalan yang meminta tadi. Misalkan kemarin sisa 30, kemudian karena hari ini sudah datang, maka ini keterangannya masuk dari gudang karena tadi ngambil dari gudang. Kemudian masuknya bukan 100 atau satu box tapi 70 sesuai dengan permintaan di awal. Apakah hari ini keluar? Oh ternyata belum misalkan, maka 70 tambah sisanya 30 yang kemarin, maka sisanya menjadi 100. Nah untuk administratif selesai sampai sini sebenarnya. Namun nanti teman-teman juga akan mendapatkan resep dalam bentuk mendapatkan soal dalam bentuk resep. Nah soal dalam bentuk resep ini nanti teman-teman akan menghitung, misalkan ada ibuprofen, ada sulfenamide, ada antasida. Oh ternyata setelah dihitung resepnya ibuprofen membutuhkan 10 tablet, maka tulis lagi di sini keluar 10, maka sisanya 90. Jadi administratif itu pertama teman-teman mulai pemesanan sampai barang datang masuk ke kartu stok, dan akan tetap berlanjut saat teman-teman mengerjakan resep. Jadi resepnya akan dihitung jumlahnya berapa obatnya, dan akan dihitung lagi sampai ke sisanya berapa. Jadi itu nanti proses di administratif sampai selesai. Coba saya ulangi. Jadi yang pertama adalah nanti akan mendapatkan contoh seperti ini. Misalkan ibuprofen ini ada tabel jumlah 30, jumlah permintaan 70. Ini aja yang perlu dipahami, yang permintaan 70 itu aja. Kemudian nanti akan ada daftar beberapa macam PBF di soal, ada berapa macam PBF untuk masuk obatnya. Kemudian cek kartu stoknya, kartu stok rawat jalan saya 30. Kemudian di dalam dompet kita ditulis ibuprofen yang diminta tadi 70, stok minimalnya 30, ini kebetulan sisanya juga 30. Kemudian perencanaan satu box sama dengan sulfenamide, misalkan ini sudah diisi ya, misalkan jumlah permintaan 30, stok minimal 30, 10, sisanya 30, maka berapa yang dibeli? Apakah kita akan beli 10, beli 20 tablet? Lihat di sini sulfenamide jumlah permintaannya 30, maka kita cek jumlah permintaan 30, stok minimalnya 10, dan kebetulan sisanya 30. Apakah kita nggak perlu pesan karena masih memenuhi stok minimal? Kan tidak, karena ada permintaan 30. Kalau permintaan 30, apakah kita beli 30? Tidak juga, kita akan beli satu box. Berbeda kalau dalam bentuk tub dan sirup, karena tub dan sirup bentuknya dia satu-satu, maka bisa pesan sesuai ini. Kalau beli 5 ya beli 5, kalau beli 1 ya beli 1, dan sebagainya. Setelah tadi beli, maka
tulis di SP sesuai dengan pesanan, jangan lupa tanda tangan di operator. Kemudian setelah pesan barang datang, ditulis di stok gudang, di tanda terima barang dulu di gudang obat, kemudian baru dimasukkan ke kartu stok. Beli berapa, yang masuk tadi berapa box, kalau satu box berarti masuk 100, kemudian keluar sesuai dengan permintaan. Ini tadi permintaan keluar 70, kemudian masuk ke kartu stok masing-masing obat di apotek rawat jalan. Tadi yang atas gudang farmasi, yang bawah apotek rawat jalan. Kemudian dicek, setelah dicek, oh, ternyata ibuprofen tadi membutuhkan pesan 70, sisa 30, 100 sisanya. Kemudian setelah itu ada tuh resep, ternyata dengan resepnya dia keluar 10, maka sisanya 90. Jadi itu secara sederhana untuk administratif, jadi akan bisa selesai dalam 15-30 menit saja. Seharusnya teman-teman biasanya mengerjakan selama 90 menit. Terima kasih, semoga bermanfaat dan diberi kemudahan saat teman-teman kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.